Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and good morning for my students. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di hari ini, pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 9, kita akan mengkaji tentang jenis teks dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke, teks dalam bahasa Inggris terbagi dalam dua bentuk, yaitu teks transaksional dan teks interpersonal. Definisi teks transaksional adalah teks yang digunakan untuk berhubungan dengan orang lain dengan tujuan agar kita memperoleh apa yang kita kehendaki dari penggunaan teks tersebut atau to get things ya. Misalnya kita ingin ada maksud sesuatu atau kita ingin ada melakukan suatu penawaran, kita menggunakan teks transaksional. Oke, dan sementara teks interpersonal adalah teks yang digunakan untuk berhubungan dengan orang lain dengan tujuan agar kita bisa menjalin komunikasi dengan orang lain secara baik dan benar. Oke, intinya kita untuk bersosialisasi dalam etika berkomunikasi atau dalam lingkungan ya. Jadi teks interpersonal ini contohnya kamu mengenalkan diri kamu kepada orang lain atau kamu memberikan satu informasi kepada orang lain tanpa ada sesuatu hal yang kamu dapatkan, itulah namanya teks interpersonal. Dan tambahan setelah teks transaksional dan teks interpersonal, kita juga mengenal namanya short functional text atau teks pendek. Short functional text atau teks pendek ini terbagi lagi nanti ke dalam 8 hal. Salah satu adalah caution, notice, and warning, yaitu himbauan, pemberitahuan, dan peringatan. Yang kedua tentang greeting card, kartu ucapan. Yang ketiga letter, email, surat. Yang keempat short message, pesan pendek. Yang kelima announcement, pengumuman. Yang keenam advertisement, iklan. Yang ketujuh invitation, undangan. Dan yang kedelapan schedule ataupun jadwal. Semua ini nanti kita pelajari step by step dan ini mungkin juga keluar nanti pada saat ujian nasional ya atau ujian sekolah. Baiklah, dan setelah short functional tadi, short text tadi, teks pendek, ada short essay text ataupun teks panjang ya. Teks panjang ini terdiri dari 5 teks. Yang pertama adalah prosedur text atau teks prosedur. Yang kedua descriptive text atau teks deskriptif. Yang ketiga recount text ya, teks recount. Yang keempat narrative text atau teks narasi. Yang kelima adalah report text atau teks laporan. Kita akan membahas pertama yaitu tentang short essay text, teks panjang. Yang pertama kita bahas tentang teks prosedur. What is procedure text? Apa itu teks prosedur? Akan kita bahas pada slide berikutnya. Oke, my student, yang pertama itu we are going to discuss procedure text. Kita akan bahas tentang teks prosedur ya. Di sini dikatakan what is a procedure text? Apa itu sebuah teks prosedur? Ya, kita baca. Basically, pada dasarnya procedural text are part of our daily life ya. Teks prosedur ini merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari kita ya. Let's tell us how something is done through step or actions ya. Teks ini menceritakan pada kita bagaimana sesuatu itu dikerjakan melalui langkah-langkah atau tindakan-tindakan. We often use procedural text. Kita sering menggunakan teks prosedur even though we rarely realize it. Bahkan kita terkadang jarang untuk mengenalnya ya. The examples contohnya are when we follow the instruction of a recipe on television. Contohnya ketika kita mengikuti petunjuk-petunjuk sebuah resep masakan di televisi. Read a manual on, membaca sebuah buku petunjuk how to turn on a CD player, bagaimana menghidupkan sebuah CD player. Do simple scientific experiment ya, melakukan sebuah percobaan ilmiah and etc. Dan macam-macam itulah teks prosedur. Jadi kesimpulannya teks prosedur adalah teks yang berisi tentang bagaimana sesuatu dilakukan dengan cara menjelaskannya dalam serangkaian tindakan atau langkah.